kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan kembali membahas tentang aplikasi Microsoft Word. Sebelumnya kalian sudah tahu pasti aplikasi Microsoft Word itu apa. Aplikasi Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolah kata. Jadi fungsinya itu untuk mengetik dan juga mengedit sebuah dokumen atau teks ya. Jadi itulah fungsi dari pengolah kata, maksudnya untuk mengedit dan juga mengetik sebuah teks atau tulisan pada Microsoft Word. Nah, hari ini kita akan coba belajar menggunakan Microsoft Word mulai dari dasar ya. Jadi untuk awal kita akan menggunakan Microsoft Word mulai dari membuka, kemudian menyimpan, menutup, dan juga kita akan membuat teks pada Microsoft Word. Pertama, kita akan coba membuka aplikasi tersebut. Caranya, kalian bisa masuk ke dalam menu Start. Di sini, kamu cari Microsoft Word atau keterangannya Word doang boleh, Microsoft Word juga boleh. Atau kalau mau gampang, kamu bisa ketik di sini. Ketik saja Word. Dia otomatis akan muncul. Kalau ini muncul, berarti kamu sudah menginstal aplikasi ini di komputer atau laptop kalian. Ya, jadi kamu klik, nah dia akan muncul seperti ini. Kamu pilih saja yang blank dokumen. Ya, nah di sini akan ada banyak menunya. Biasanya tampilannya seperti ini ya. Ada menu File, Home, Insert, Draw, sampai dengan terakhir itu biasanya ada Help. Ya, di situ. Nah, di sini menunya ini atau halaman putih ini kita sebut dengan namanya adalah lembar kerja atau halaman atau disebut dengan page ya. Jadi halaman putih ini disebut dengan page atau lembar kerja kita. Ini halamannya seperti ini, putih polos. Nah, kalau seperti ini berarti hanya ada satu halaman. Nah, cara menambah halamannya bagaimana? Caranya ada di menu Insert, kita pilih blank page. Itu akan muncul halaman berikutnya. Kita tambah lagi blank page, dia akan nambah lagi. Seperti itu. Kalau misalkan saya mau hapus karena kebanyakan, boleh. Kamu bisa klik di bagian paling belakang, tekan saja di keyboard kalian backspace. Itu untuk menghapus. Ya, seperti itu. Jadi tekan backspace terus sampai hilang. Seperti itu, nah selesai. Atau, kalau misalkan kamu sudah menambahkan banyak, bisa kamu pilih undo. Undo itu ada di atas sini. Undo atau tekan CTRL huruf Z ya untuk undo. Jadi undo di sini dia akan mundur. Akan kembali ke seperti awal. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh tampilan Microsoft Word yang awal kali atau pertama kali kamu buka Microsoft Word akan seperti ini. Akan ada menu File, Home, dan seterusnya. Ini adalah bagian atas ini yang tulisan-tulisan ini nih, Home, Insert, ini adalah namanya menu. Sedangkan icon itu adalah ini, gambar yang kecil-kecil ini disebut dengan icon. Ada icon bold untuk huruf tebal, icon italic untuk huruf miring, icon underline untuk garis bawah, dan lain-lain. Ini banyak. Di setiap menu itu ada icon-iconnya. Ya. Jadi icon itu ada di dalam menu, seperti itu. Jadi kalau menu, ya ini. Menu yang mana, Sir? Menu ada tulisan-tulisan ini. Menu File, menu Home, Insert, dan seterusnya. Ini adalah menu semua. Jadi kalau gambar-gambar yang kecil disebut dengan icon. Oke, nah kita berarti sudah membuat halaman baru. Ini adalah cara membuat halaman baru. Nah, cara menyimpan bagaimana, Sir? Misalkan kita akan mengetik nama kamu ya. Kita besarkan. Nah, di bagian bawah itu ada menu zoom untuk besar dan mengecilkan ukuran ini ya, tampilan. Bisa kalian tarik supaya kertasnya terlihat lebih besar. Nah, seperti ini. Misalkan hanya 100% saja ya. Jangan terlalu besar atau mungkin 120 boleh. Nama. Misalkan nama kamu. Terus kelas. Misalkan kelasnya ada kelas 3. Kemudian pelajaran komputer. Nah, seperti ini. Nah, setelah kamu membuat tulisan ini, kita akan menyimpannya. Cara menyimpannya bagaimana? Caranya masuk ke dalam menu File. Lalu ada keterangan di sini ada Save dan juga Save As.
perbedaan save dan save as itu apa sih? Di situ disebutkan kalau misalkan save berarti menyimpan sebelumnya kamu pernah buat, maksudnya menyimpan file yang pernah kamu buat. Kalau save as berarti menyimpan belum pernah kamu buat. Nah, karena kita baru bikin atau baru membuatnya, berarti kita masuk saja ke menu save as. Lalu di sini kita cari browse aja. Kita cari tempat penyimpanan kita. Misalkan kita simpan di sini. P3 komputer. Misalkan nama kamu di sini, tulis di sini. Misalkan adalah nama saya. Pilih save. Nah, kalau misalkan ini tertulis nama saya, ya, keterangannya nama saya berarti ini sudah tersimpan. Kalau belum ada keterangan ini, masih keterangan dokumen, berarti belum disimpan, ya, seperti itu. Ini berarti sudah disimpan. Nah, kita lihat lagi. File, save, dan save as. Berarti save as itu untuk menyimpan pertama kali, sedangkan save menyimpan yang pernah kita simpan. Misalkan kita tambahkan di sini keterangan hari. Senin. Nah, kalau ada penambahan seperti ini, berarti kita harus simpan lagi. Kalau tidak disimpan, ini akan hilang nanti keterangan ini. Hari ini akan hilang. Dia akan muncul yang ini saja. Nah, supaya tidak hilang, kita harus simpan lagi. Caranya pilih file, save. Kalau nama ini tidak kamu rubah. Tapi kalau misalkan, Sir, saya mau rubah namanya, bukan nama saya. Tapi jadinya nama kamu. Berarti di sini kamu menyimpan dengan save as. Jadi beda save dan save as adalah kalau save menyimpan dengan nama yang sama, ya. Tapi kalau save as menyimpan untuk file baru dan merubah namanya. Nah, kita akan rubah namanya nih. Awalnya nama saya, kita rubah saja. Save as, nih. Kita ulang ya. Kita mau merubah nama filenya, bukan nama saya lagi. Caranya pilih file, save as. Jangan pilih file, save. Kalau save, dia tidak akan ada perubahan tuh. Sekilas, itu aja, tidak ada perubahan. Supaya bisa berubah namanya, pilih file, save as. Cari tempat penyimpanannya. Misalkan di sini adalah nama kamu. Save. Nah, otomatis nama dokumennya berubah juga menjadi nama kamu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau save itu menyimpan file yang pernah kamu buat tanpa berubah namanya. Kalau save as menyimpan pertama kali atau menyimpan untuk merubah nama filenya. Seperti itu. Itu beda save dan juga save as. Nah, kita next. Berikutnya adalah open. Nah, misalkan kita close lagi ya. Ini share close. Kita buka lagi Microsoft Word yang baru. Kita mau buka file yang lama, yang tadi yang kita buat, yang nama kamu itu. Kamu bisa klik di sini ada menu open, ya. Menu open. Kamu cari file yang tadi. Cari di browse-nya. Cari namanya. Misalkan kita simpan tadi dengan nama P3 komputer. Nama kamu, klik nama kamunya. Kamu open. Nah, maka dia akan muncul lagi yang pernah kita kerjakan. Seperti itu. Jadi cara membuka, pilih file, open. Cari browse-nya, tempat penyimpanannya, dan cari nama file yang kamu pernah buat. Pilih open. Seperti itu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah file yang kita buat tadi. Karena sudah disimpan, dia tidak akan hilang. Tapi kalau misalkan kamu buat baru, kita contohkan ya, kamu buat baru, kamu ketik, misal nama saya, lalu kamu pilih close, tanpa pilih simpan, pilihnya adalah don't save, dia akan hilang, tidak akan tersimpan. Jadi, supaya tersimpan, kamu harus pilih save atau save as. Pilih salah satu, seperti itu. Ini kita buka lagi, nah, ini seperti itu. Nah, untuk keluar dari program ini gampang, kamu tinggal pilih tanda silang di sini, atau tanda X di sini. Keterangannya adalah close. Close itu untuk menutup aplikasi. Ya.
pilih close untuk menutup aplikasi, dia akan tertutup seperti itu. Itu adalah fungsi dari close. Jadi kita sudah belajar tentang cara membuka dokumen Microsoft Word, cara membuka dokumen yang pernah kita buat atau dengan cara open, cara menyimpan, perbedaan save dan juga save as, dan yang terakhir adalah cara keluar dari program atau dengan cara close seperti itu. Kita sudah tahu 5 fungsi pada Microsoft Word. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat teks atau tulisan dalam Microsoft Word. Kamu buka lagi Microsoft Word-nya. Kita pilih blank dokumen. Nah, kita akan mengetik latihan untuk kita buat berwarna dan juga kita buat tampilannya itu menarik. Kita akan mengetik paragraf, judulnya adalah mengapa terjadi banjir. Oke, kita ketik dulu ya sampai selesai. Caranya kamu gampang untuk mengetik, tinggal langsung klik saja, lalu ketikkan mengapa terjadi banjir sampai selesai. Oke, kamu ketik sampai selesai, baru nanti ikuti langkah berikutnya. Oke, percepat ya videonya. Kelas 2 pernah menggunakan WordPad. Nah, untuk mengetik itu ada spasi, enter, dan juga caps lock. Kalau caps lock itu berarti untuk huruf besar, kalau enter itu untuk turun ke bawah, kalau spasi itu untuk memberikan jarak. Nah, seperti ini. Kalau misalkan saya tekan caps lock di keyboard, otomatis hurufnya akan menjadi besar semua. Kelompok. Nah, dia akan besar semua. Tapi kalau misalkan saya matikan caps lock-nya, hurufnya akan menjadi kecil semua. Itu perbedaan caps lock dan tanpa caps lock. Kalau enter, dia akan turun ke bawah sini. Jadi kalau misalkan kamu taruh di belakang, kamu tekan enter di keyboard, dia akan turun ke bawah kursornya. Jadi, nah yang kedip-kedip ini kamu jangan lupa ya, namanya adalah kursor. Nah, kedip-kedip ini adalah kursor. Terus, seperti ini. Kalau misalkan saya taruh di sini, saya klik di sini, tekan enter, maka kelompok yang ini akan turun ke bawah. Kita enter. Nah, untuk kembali ke atas, bisa kamu tekan backspace. Nah, dia akan ke atas lagi. Ya, seperti itu. Jadi untuk memberikan jarak ini menggunakan spasi. Spasi itu adalah tombol yang panjang di keyboard kalian. Spasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini berdempetan, kita akan memberikan spasi. Nah, supaya bisa terpisah atau ada jarak, kamu klik di sini, tekan spasi di keyboard 1 kali saja. Jadi untuk membuat spasi, tekan hanya 1 kali. Jangan sampai 2, 3, 4 itu jadinya jelek nanti. Jadi biasakan mengetik memberikan spasi hanya 1 kali seperti sini saja. Oke? Jadi itu adalah perbedaan antara caps lock, enter dan juga backspace itu untuk menghapus dan juga space itu untuk memberikan jarak. Ya. Jadi space memberikan jarak, backspace untuk menghapus itu beda. Kalau backspace itu menghapus, kalau spasi itu untuk memberi jarak. Oke, kita akan buat kelompok seperti ini dan anggotanya ada banyak. Nah, kita akan buat ke samping. Nah, supaya bisa ke samping ini, kamu bisa tekan spasi yang banyak supaya berurutan seperti ini sampai pas. Nah, kamu tekan titik 2, baru ketikkan namanya adalah misalkan Ane. Nah, kamu enter lagi. Nah, supaya bisa ke samping lagi, supaya bisa ke sini, tekan spasinya. Kalau terlalu banyak, tekan backspace untuk menghapus. Lalu ketikkan lagi nama berikutnya Didi. Enter lagi, tekan spasi lagi, geser. Sampai pas, baru klik lagi Aisyah. Enter lagi untuk ke bawah, tekan spasi untuk jaraknya lagi. Klik lagi Rahmat. Nah, sudah selesai. Jadi untuk membuat tulisan seperti ini, bisa menggunakan spasi. Tekan saja yang banyak.
Kalau hanya untuk yang ini, yang pendek, tekan 1 kali. Jadi jangan terlalu banyak kalau misalkan kita mengetik seperti ini. Ini tekan 1 kali saja spasinya. Kalau seperti ini baru kita perlu banyak spasi. Oke, itu ya. Jadi cara membuatnya mudah kan? Kamu hanya tekan spasi yang banyak, dia akan tergeser ke samping. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetik, kita akan membuat tampilannya supaya menarik. Supaya menarik, kita bisa menggunakan menu-menu di dalam Microsoft Word-nya. Caranya, kita bisa memilih di sini. Ada menu Calibri atau biasa disebut dengan font. Nah, ini namanya font ya. Font itu apa? Font itu untuk merubah bentuk tulisan. Misal, kita akan ganti bentuk tulisannya. Ini namanya, awalnya biasa namanya Calibri. Bentuknya seperti ini. Kita akan rubah bentuknya. Caranya kamu klik, tahan mouse-nya geser. Nah, pilih semuanya. Ini berarti namanya adalah select atau kita blok. Caranya, klik di belakang, tahan mouse-nya jangan dilepas, kemudian select semuanya. Ini adalah namanya memblok atau menselect. Kalau sudah seperti ini, kita pilih bentuk tulisannya. Font style-nya kita ganti, misalkan kita ganti menjadi apa ya yang ada di komputer ini yang bagus ya. Contohnya bebas ya, kamu mau ganti apa saja bebas karena setiap komputer biasanya bentuk tulisannya beda-beda. Ganti jadi misalkan Arial Black, nah itu jadi tebal semuanya. Kalau misalkan kita ganti lagi tulisannya abadi, nah seperti ini. Tapi kalau misalkan kamu nggak blok, kamu klik saja seperti ini, kamu pilih tulisannya, dia tidak akan berubah semuanya. Kamu harus blok dulu, baru kamu ganti bentuk tulisannya. Seperti itu. Contohnya seperti ini ya, untuk mengganti bentuk tulisan atau namanya adalah font style. Ini font style sama seperti di WordPad juga sama menggunakan ini. Kita ganti ukurannya juga, misalkan kita ganti menjadi 12, pilih ganti ukurannya. Nah, seperti itu. Jadi caranya di blok, baru kita ganti ukuran, kita ganti bentuknya juga, seperti itu. Ya, jadi untuk mengganti ukuran dan juga bentuk seperti itu, kamu select dulu, baru kita ganti. Kita berikan judulnya, misalkan dengan tebal, bisa kamu blok, tapi tidak semuanya ya, judulnya saja blok atau select. Pilih di sini ada B atau bold untuk menebalkan tulisan, nah, dia akan tebal. Beda dengan yang ini. Ya, itu untuk membuat tulisan supaya tebal. Kalau dimiringkan juga sama, di blok tekan sebelahnya. Italic. Sebelahnya lagi underline. Underline berarti garis bawah. Saya mau menghilangkan ini semua supaya tidak bold, supaya tidak italic lagi, supaya tidak underline. Kamu tinggal blok lagi yang ingin dihilangkan. Pilih lagi yang mau dihilangkan. Misalkan underline-nya mau dihilangkan, klik underline-nya supaya tidak nyala lampunya. Kan kalau kita klik dia akan nyala hitam. Jadi kalau kita klik lagi dia akan kembali normal. Nah sekarang tugasnya kalian tekan, select, berikan huruf tebal seperti ini. Nah di bagian ini teksnya masih warna hitam semua. Kita akan rubah warnanya supaya lebih bagus. Kita akan buat beberapa warna. Nah judulnya kita blok, kita berikan warna. Nah untuk warna tulisan, kamu bisa lihat di menu home. Nah di sebelah sini ada yang namanya adalah font color. Font color itu untuk memberikan warna pada tulisan atau teks. Jadi caranya sama, kamu harus blok dulu yang ingin dirubah, lalu pilih tanda panah ini, ya diklik tanda panahnya, jangan yang huruf A-nya. Kalau warna A yang kamu klik, dia akan berubah jadi merah, karena ini warna merah. Supaya bisa jadi warna yang lain, kamu klik tanda panah di sini. Pilih warnanya. Misalkan kita akan memberikan warna biru. Oke, warna biru. Nah, selesai. Nah, kita akan berikan warna yang lain lagi dari sini. Misalkan baris ini kita berikan warna merah. Oke. Yang kedua kita beri warna yang lain lagi. Misalkan warna kuning. Oke. Yang ketiga kita ganti lagi warna hijau. Yang terakhir kita berikan warna, misalkan warnanya adalah orange. Oke, boleh. Seperti itu. Nah yang ini boleh select semuanya, kita ganti dengan satu warna saja. Kita ganti dengan warna purple atau warna ungu. Selesai.
Tugasnya seperti itu. Jadi tugas kalian adalah mengetik paragraf mengapa terjadi banjir, lalu kamu ganti warna tulisannya, kamu ganti juga bentuk tulisannya, atau font stylenya kamu ganti, ukurannya kamu ganti menjadi 12, font stylenya bebas, lalu kamu ganti juga warnanya menjadi warna-warni. Oke, itu saja tugasnya. Coba kamu kerjakan di rumah. Ikuti video tutorial ini, kamu pasti akan bisa kalau kamu memperhatikan video ini dengan baik. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan, semoga berhasil. Sampai jumpa.